Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fadila dengan NIM 2110101401190 dari kelas 08 TPLP 016. Di sini saya akan membahas prinsip desain grafik untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalaisari MKOM. Di sini ada satu studi kasus. Di studi kasus ini, startup teknologi ingin meluncurkan aplikasi mobile bernama Scan and Go. Yaitu aplikasi ini bertujuan untuk merevolusi pengalaman berbelanja di sebuah supermarket dengan memungkinkan pengguna memindah barang belanjaan dan mereka sendiri saat berkeliling toko. Jadi misalkan bisa juga melihat total harga secara real time dan membayar langsung melalui aplikasi tanpa perlu harus ke kasir atau ke orang-orang yang langsung menjaga di toko tersebut. Jadi itu nggak harus antri-antri di kasir gitu. Jadi itu tim pengembang telah menghabiskan banyak waktu untuk memastikan fungsional ini berjalan secara sempurna. Namun tim desain UI dan UX baru saja bergabung dan diminta untuk menganalisis potensi permintaan pengguna terhadap aplikasi ini berdasarkan kriteria dan desain antarmuka. Jadi di sini saya akan menganalisis dari studi kasus ini. Jadi itu yang pertama, ada dampak penyajian informasi produk. Jadi jika informasi produk seperti kayak nama, harga, dan diskon itu disajikan dengan ukuran font yang lebih kecil, warna kontras rendah atau tanpa penekanan visual yang jelas. Jadi itu dampak terhadap penggunanya negatif. Jadi itu pengguna tuh kemungkinan kayak ngalamin kesulitan dalam membaca informasi yang penting, terus dapat juga bikin frustasi lah, bikin bingung. Itu hal ini juga bisa dapat mengurangi kepercayaan dari penggunanya buat terhadap aplikasinya dan mengganggu pengalaman bekerja mereka. Itu pengguna tidak bisa dengan mudah mengakses informasi produk, jadi mereka tidak nyaman. Jadi itu lebih milih mereka berbelanja secara tradisional, secara kayak di studi kasus tadi, ngantri di kasir, nyari barang-barangnya sendiri. Jadi itu gak masalah bagi mereka daripada harus berhadapan dengan aplikasi yang bikin mereka bingung gitu kan. Jadi karena itu tuh penting untuk mastiin bahwa informasi produk disajikan dengan ukuran font yang cukup, yang jelas, dengan juga kontras yang lebih tinggi agar mudah dilihat juga buat si penggunanya. Yang terpenting tuh visual yang jelas juga, jadi agak menarik lah, maksudnya nggak bisa yang bisa dimengerti lah oleh penggunanya, nggak bikin yang orang kan beda-beda ya, misalkan ada yang matanya minus, ada yang matanya rabun atau apa. Jadi seenggaknya tuh jelas dan nyaman buat si penggunanya, jadi pengguna itu bisa lebih mudah menggunakan aplikasi, jadi nggak harus ngantri-ngantri di kasir lagi gitu. Terus yang kedua tuh ada kayak kemampuan personalisasi. Jadi kemampuan personalisasi dalam aplikasi Scan and Go dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna secara yang signifikan. Jadi fitur berbelanja fitur seperti daftar belanja favorit, riwayat pembelian, sama rekomendasi produk yang sesuai, sama membuat pengalaman berbelanjanya si pengguna ini lebih relevan dan efisien. Seenggaknya tuh lebih mudah lah buat si pengguna ini buat berbelanja. Jadi dengan memberikan rekomendasi si produk, jadi berdasarkan riwayat pembelian, pengguna juga bisa paham sama aplikasi ini. Jadi
kebutuhan dan preferensi mereka yang dapat meningkatkan ketertarikan emosional dengan aplikasi. Selain itu juga kemampuan untuk menyimpan daftar belanja favorit. Jadi memungkinkan si pengguna untuk berbelanja dengan cepat dan mudah. Jadi itu mengurangi waktu mereka untuk ngelilingin toko buat nyari barang yang mereka cari tanpa harus mengantri di kasir lagi. Gitu. Jadi semuanya itu berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik, yang pada giliran dapat meningkatkan si loyalitas pelanggan juga. Jadi frekuensi penggunaan aplikasi juga cocok dan pas untuk si pengguna tersebut. Dan yang terakhir ini ada yang ketiga, pergeseran paradigma interaksi. Jadi pergeseran paradigma interaksi dari CLI atau Command Line Interface menuju Graphical User Interface atau GUI, lalu ke NUI atau Natural User Interface. Itu mencerminkan evolusi dalam cara pengguna berinteraksi dengan teknologi. Contoh yang pertama misalkan ada sini penjelasannya CLI. Jadi pada era sekarang, era ini interaksi dilakukan melalui perintah teks yang memerlukan pengetahuan teknis. Jadi itu pengguna harus mengingat perintah dari sintaksis yang mengatasi aksesibilitas bagi pengguna awam atau bagi yang kurang paham lah, pengguna-pengguna yang masih newbie lah, bisa dibilang newbie gitu. Lalu ada GUI. Jadi dengan munculnya si GUI ini, interaksi jadi lebih inklusif gitu, lebih mudah dimengerti lah. Jadi pengguna tuh dapat berinteraksi dengan elemen grafis seperti tombol dan menu. Jadi membuat teknologi lebih mudah diakses orang-orang tanpa latar belakang teknis. Jadi GUI itu bisa memungkinkan pengguna untuk melihat dan memahami informasi dengan lebih baik. Lalu ada NUI. Saat ini NUI mengedepankan interaksi yang lebih alami seperti kayak sentuhan, suara, dan gerakan. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat secara intuitif, mirip dengan kayak secara mereka berinteraksi dengan dunia fisik lah, kayak face to face gitu ya. Lalu dari ketiga data itu ada faktor-faktor yang mendorong percepatan evolusi. Ini tuh ada kayak kemajuan perangkat keras, jadi perangkat yang lebih kuat tuh lebih canggih, memungkinkan pengembangan antarmuka yang lebih kompleks dan responsif. Jadi lebih agak cepat lah, misalnya kita klik insert, responsifnya agak cepat gitu. Terus langsung yang kedua tuh kebutuhan pengguna. Jadi ini pengguna dapat menginginkan pengalaman yang lebih mudah dan cepat, yang mendorong inovasi desain antarmuka. Lalu ada inovasi perangkat lunak. Perkembangan dalam algoritma dan teknologi pemrograman mungkin penciptaan antarmuka yang lebih interaktif dan responsif. Jadi itu kesimpulan dari ini keseluruhannya, pergeseran ini mencerminkan upaya untuk membuat teknologi jadi lebih mudah diakses dan lebih menyenangkan bagi pengguna. Jadi pengguna tuh nggak yang lebih mudah lah, misalkan buat berbelanja, buat memenuhi kebutuhan mereka, nggak harus yang ngantri di kasir. Sekarang zaman sekarang ya kan bisa check out gitu kan di aplikasi platform kayak online shop gitu, sekarang udah ada yang lebih. Di platform tersebut juga bisa menyenangkan pelanggannya, entah itu dari diskon, entah itu dari kayak event-event dari platform tersebut lah. Lalu yang pada akhirnya meningkatkan adopsi dan menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, jadi akan terbiasa dengan kemudahan tersebut gitu. Jadi itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.